Puji Tuhan, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat sore hari ini, kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari pimpinan Tuhan, dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap detik, setiap menit, kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi penghibur kita. Dan sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kekal. Kami bersyukur Tuhan buat saat sore hari ini, di mana Tuhan telah mempersatukan kami di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan urapi kami semua yang mendengarkan Tuhan. Sembunyikanlah kami di belakang salib-Mu, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
Haleluya. Selamat sore. Selamat bertemu lagi saudara-saudara GPDI Cianjur dan AMS Jakarta. Sore hari ini saya ingin membaca dari Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Bunyinya demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab yang memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudara, dalam ayat ini kita melihat rahasia dari Tuhan memberkati. Mazmur ini adalah mazmur dari Raja Salomo. Pada waktu saudara-saudara, mazmur ini dinyanyikan pada waktu ziarah. Bahasa Ibraninya ma'alah, berziarah. Jadi Yerusalem ada di puncak dan rakyat Israel yang berziarah ma'alah. Ya. Ada satu daerah di Israel namanya Ma'ale Adumim. Ya, dari sanalah kata ziarah ma'alah, karena orang-orang Israel naik ke Yerusalem. Jadi Yerusalem ini, saudara-saudara, kota yang diberkati karena dibangun sendiri oleh Raja Salem, yaitu Melkisedek mengunjungi Yerusalem 3000 tahun yang lalu, lebih kurang. Itu sebabnya kota yang tertua adalah Yeriho, dan Yerusalem adalah tempat di mana raja-raja Israel tinggal. Ini adalah yang ketiga. Raja pertama namanya Raja Saul, memerintah 40 tahun. Dia tidak pernah menyanyi, dia tidak pernah memuji Tuhan. Dia tidak pernah menulis apa-apa. 40 tahun kemudian digantikan oleh Daud yang mengalahkan Goliat. Daud juga memerintah Israel dengan luar biasa 40 tahun lamanya. Dan sejak itu 40 tahun kemudian digantikan oleh Salomo yang memerintah juga 40 tahun. Nah, di antara tiga orang ini, Daud menulis banyak nyanyian, banyak mazmur, tetapi Salomo membuat banyak amsal. Ada 1003 tulisan amsal dari Salomo ini. Ya. Dan dia banyak menulis. Salah satunya nyanyian yang kita baru baca, kita baca ini hanya sebagian, ayat 1 dan ayat 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang
membangunnya. Ya. Sia-sialah usaha. Usaha itu bahasa Ibraninya amal. Dan rumah itu adalah bait. Saudara, mengenai rumah, ada 3 macam. Ada rumah sepanjang usia kita, yaitu rumah sepanjang masa. Ada rumah yang kekal di dalam surga. Ada rumahnya Tuhan, yaitu tubuh kita sendiri, sesuai dengan 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19, dan 2 Korintus 6 ayat 14, bahwa kita disebut rumah. Nah, saudara-saudara, rumah yang dimaksud oleh Salomo, tentu saja Salomo punya rumah ini luar biasa. Dia punya rumah itu istana. Tetapi rumah tangga tidak sama dengan tangga rumah. Saudara bisa membuat tangga rumah macam-macam. 4 segi keliling naik ke atas. Ada yang setengah lingkaran, berbelok. Luar biasa, macam-macam tangga rumah dibuat. Tetapi kalau saudara membuat rumah tangga, itu memerlukan seorang ahli. Dan nampaknya Salomo menemukan ini. Jikalau bukan Tuhan yang membuat rumah, tentu maksudnya bukan Tuhan membuat istana, tapi Tuhan membuat rumah tangga, rumah rohani, rumah hal yang tidak nampak tapi disebut rumah. Niscaya sia-sialah orang yang membangunnya. Ya. Sia-sialah orang yang membangunnya. Ya. Ada 3 kali kata sia-sia, tetapi nanti kita akan lihat satu persatu. Lalu di dalam ayatnya yang kedua, jikalau bukan, maksudnya bagian yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, sangat. Ya. Baru-baru ini saya membaca di media sosial Ibu Pujiastuti, ya, dia memfotokan sebuah kapal pesiar yang tembus sampai di Raja Ampat tanpa diketahui. Maka semua repot, semua pada bingung bagaimana satu kapal pesiar yang tidak dikenal bisa ada di Raja Ampat. Apakah kurang penjaga? Di udara ada, di laut ada, apalagi di darat. Tetapi itulah pertahanan manusia. Salomo tahu, sia-sialah penjaga berjaga-jaga waktu malam, sebab bukan Tuhan yang menjaga. Jadi ketika Tuhan menjadi, saudara-saudaraku, pembangun rumah dan pengawal rumah, bukan rumah istana, bukan rumah yang saudara biasa kenal. Ya, kalau di Bandung terkenal dengan rumah-rumah yang dibangun oleh mantan Presiden Soekarno, ya. Insinyur Soekarno, dia bangun banyak rumah di Bandung. Ya. Modelnya masih model Belanda, model kolonial. Tidak ada AC, tetapi bisa dengan teknologi zaman dulu, pengetahuan zaman dulu, maka dibangunlah rumah
yang tidak ada AC tapi cukup udara berputar. Ya, luar biasa. Tetapi untuk membangun rumah tangga tidak ada yang sanggup kecuali Tuhan. Nah, itu sebabnya apakah Tuhan diajak oleh saudara untuk membangun rumah supaya bangunan rumah tangga kita tidak sia-sia. Kita tidak capek-capek membangun rumah, ya. Sudah sekian tahun membangun rumah tangga, ya. Tetapi tiba-tiba hancur begitu saja, hanya oleh karena satu hal yang kecil. Itu sebabnya kata sia-sia ini harus kita ingat, saudara-saudara. Karena sia-sia ini, saudaraku, kita sudah memakai 50%-nya. Sebab nama kita manusia. Dan manusia itu selalu melakukan hal yang sia-sia, yang tidak baik, yang tidak cukup, ya, yang tidak mungkin. Nah, seperti sekarang ini, seluruh dunia merubah agendanya, seluruh dunia merubah acaranya. Ya. Hari libur diundurkan, mata pelajaran diundurkan, pilkada diundurkan, ya, target yang akan dicapai dikurangi, semuanya berubah di seluruh dunia. Pertama, Italia yang paling banyak korban. Sekarang Amerika yang paling banyak korban. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Ada yang menurut kepada pemerintah. Ada yang kekeh tetap beribadah kepada Tuhan. Macam-macam. Tetapi kata firman Allah, sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Tahukah saudara bahwa Yesus itu hidup di rumah Yusuf hampir 30 tahun sebelum dia melayani. Dia hidup di rumah tukang kayu. Dan Yesus pun disebut tukang kayu. Dalam Markus pasal 6, orang-orang berkata, bukankah dia anak Yusuf? Tukang kayu itu. Dan saudara-saudaranya. Kita kenal. Kenapa saudara-saudara? Yesus dijadikan tukang kayu. Kenapa Yesus turun tidak menjadi seorang dari anak raja atau anak siapa, tetapi menjadi seorang tukang kayu? Karena saudara, pertama, manusia dari hidup sampai mati tidak lepas dari pekerjaan tukang kayu. Ketika bayi, kita perlu tukang kayu untuk membuat box di mana kita bisa letakkan bayi. Sampai kita meninggal, kita perlu tukang kayu untuk membuat peti mati. Dimanapun kita hidup, kita perlu tukang kayu. Waktu kita menikah berkeluarga, kita perlu tukang kayu untuk membangun rumah. Kita perlu tukang kayu untuk membuat meja makan dan kursi. Sama dengan hal itu dalam kehidupan kita. Dari kita lahir sampai kita meninggal, kita perlu Yesus sebagai tukang kayu rohani bagi kita. Kita perlu Dia, ya, yang menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Kita perlu keahlian seorang tukang kayu. Yang kedua dikatakan dia mengawal kota. Saudara-saudara, kadang-kadang kita harus pelihara satpam.
Ya. Tetapi kadang-kadang satpam sendiri bisa ditodong oleh perampok. Satpam tidak berkutik. Ada kalanya pagar makan tanaman yang kita percaya menjaga menjadi pencuri. Tidak seharusnya demikian. Yang kita percaya memegang uang seperti Yudas malah menyerahkan Yesus. Tidak bisa dipercaya. Itu sebabnya kata Tuhan, Dia akan menjadi pengawal, penjaga kita. Waktu saudara tidur, saudara digigit nyamuk, saudara tidak tahu. Kalau ada kebakaran pun, kita tidak tahu. Banyak kebakaran di kota-kota besar yang orang tidak sanggup keluar dari rumah. Mau lewat jendela, jendelanya dipakai teralis besi. Sehingga orang sukar untuk menolong. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa yang akan terjadi lusa. Apa yang akan terjadi minggu depan. Itu sebabnya kita perlu setiap detik, setiap tarikan nafas kita perlu dekat dengan Tuhan. Nah, di dalam bagian yang kedua, ayatnya yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini sia-sia yang ketiga. Sia-sia kita berusaha. Sia-sia kita bangun pagi. Lalu duduk-duduk nongkrong sampai jauh malam. Ketika kita mencari nafkah. Bangun pagi mencari nafkah. Tidur jauh malam. Bangun pagi lagi mencari nafkah. Bangun pagi, tidur jauh malam. Memang itu yang dikerjakan oleh dunia. Rajin pangkal kaya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita diminta rileks. Sebab kita umat yang dikasihi. Umat yang dikasihi itu sedang tidur pun Tuhan sudah memberkati. Saudara tidur pun Tuhan sudah memberkati saudara. Saudara tidak perlu mesin pencetak uang. Tidak perlu. Saudara tidak perlu saham ini, saham itu. Tidak perlu. Sekarang saham di dunia semua turun. Ciblok. Ya. Pencapaian Indonesia 2020 yang asalnya targetnya 5%, sekarang bisa minus. Karena apa? Karena tidak mungkin kita menguasai ekonomi dunia. Maka seorang yang ahli itu, dia bilang, tenang. Ya. Aku memberkati engkau pada waktu engkau tidur. Tidur di sini bukan tidur karena malas, tapi tidur dalam arti rileks. Mengalir saja ikut Tuhan itu. Mengalir saja. Rasul Paulus berkata begini dalam Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu bermewah-mewah, aku tahu bersukar-sukar, aku tahu bersenang-senang, aku tahu bersusah-susah. Segala sesuatu tidak ada yang aneh bagiku. Aku cakap menanggungnya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mengalir saja. Mengalir saja. Dia pernah di penjara. Dia pernah juga ke Firdaus. Dia pernah dirajam. Tapi dia cukup bersama dengan Yesus yang menjamin segala kehidupan. Itu sebabnya percayalah saudara kepada Tuhan Yesus.
Karena di dalam Yesus ada segala-galanya. Di dalam Yesus ada jaminan. Di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada penghiburan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pemeliharaan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Itu sebabnya, saudara, dikatakan yang terakhir, sia-sialah engkau makan roti yang didapat dengan jerih payah, dengan susah payah. Ya. Etsep. Dari kata etsep datang kata azab, bahasa Arab. Bekerja dengan sengsara, bekerja dengan susah payah, banting tulang. Ya, baru tidur harus bangun. Baru bangun harus buka toko. Baru buka toko harus bekerja. Baru bekerja sudah makan siang. Baru makan siang sudah sore. Baru sore sudah makan malam. Baru makan malam sebentar lagi sudah malam tidur. Begitu seperti tidak ada akhirnya. Tapi puji Tuhan, dalam Kristus tidak ada itu kata etsep atau azab, susah payah. Tidak. Kita tenang saja bersama dengan Tuhan. Kita tenang saja, nggak usah ribut. Nggak usah ribut. Nggak usah merasa diri kita paling benar, orang lain salah. Tidak usah. Biarkan saja. Biarkan saja, saudara-saudaraku. Ya. Firman Allah berkata, huruf membuat orang sombong, tetapi roh membuat orang rendah hati. Huruf membuat kita sombong, pengetahuan membuat kita sombong, tapi Roh Kudus membuat kita rendah hati. Itu sebabnya saudara-saudara, pada sore hari ini jangan melakukan hal yang sia-sia. Serahkanlah segala khawatir saudara kepada Dia, karena Tuhanlah yang memberkati saudara. Sekian renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Tuhan, kami tahu betapa sia-sianya usaha kami. Betapa sia-sianya pemikiran kami, betapa sia-sianya pengetahuan kami dibanding dengan Engkau yang Maha Tahu, yang Maha Mengatur, yang Maha Mengenal, yang Maha Membagi, yang Maha Memberi, yang Maha Melindungi kami, yang Maha Menjaga siang dan malam, yang Maha membungkus kami dalam kasih sayang-Mu. Kami aman di dalam pelukan-Mu Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu. Berkatilah rumah tangga mereka. Berkati mata pencaharian perniagaan mereka. Berkati pekerjaan mereka. Tukang batu, tukang bangunan, tukang becak, tukang-tukang yang lain yang mengerjakan pekerjaan yang kasar, yang kami kenal, yang kami tidak kenal, Tuhan berkati. Ajarkan kami menjadi tangan yang terulur kepada mereka yang memerlukannya. Khususnya pada hari-hari yang tidak normal ini. Kondisi yang tidak normal ini. Kondisi yang kami tidak pernah sangka. Pada tahun yang lalu kami tidak pernah menyangka. Tapi Tuhan, segala sesuatu ada di dalam pengetahuan-Mu. Segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami. Kami pertaruhkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau-lah yang memelihara kami. Dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lain kesempatan.